Pemirsa, di sini ada salah satu berita dari media. Di situ menyebutkan bahwasannya Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja itu akan meningkatkan insentif sebesar 5 kali lipat untuk peserta Kartu Prakerja. Nah, sesuai dengan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan berbagai pihak, pemirsa ya. Di sini program Kartu Prakerja memang melakukan perbaikan, di antaranya membenahi payung hukum, pembatasan jumlah pelatihan dan meningkatkan insentif 5 kali lebih besar pemirsa ya. Dan perubahan ini pemirsa itu dilakukan karena terdapat beberapa evaluasi dan kerjasama oleh beberapa lembaga terkait seperti KPK dan BPK pemirsa ya. KPK menyatakan hanya terdapat 24% yang layak disebut sebagai pelatihan terhadap konten. Dari 24% tersebut, menurutnya hanya 50% pelatihan bisa dilakukan melalui daring dan sisanya hanya dilakukan secara luring pemirsa ya. Ini juga disampaikan di Instagramnya Prakerja pemirsa ya. Jadi memang informasi di media ini itu lebih awal. Ini diterbitkan tanggal 27 Juni 2020 jam 16.34. Nah hari ini itu Instagramnya Prakerja, dia membuat postingan seperti ini pemirsa ya. Paket pelatihan yang berupa kombinasi beberapa pelatihan yang ditawarkan di mitra platform digital kini dihentikan. Kemudian kita bisa lihat di bawahnya, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan Kartu Prakerja. Jadi kenapa di sini muncul berita penambahan insentif 5 kali lebih besar misalnya? Karena di sini ada pengurangan mitra pelatihan yang tidak sesuai dan harus dihentikan. Ini juga masukan dari KPK pemirsa ya. Kemudian bagaimana yang sudah membeli paket pelatihan tersebut? Ternyata mitra pelatihannya sudah diberhentikan. Di sini jawaban dari Prakerjanya, untuk pelatihan yang sudah dibeli itu masih tetap bisa diteruskan pemirsa ya. Kemudian kita kembali lagi ke berita yang tadi yang mengenai penambahan insentif 5 kali lipat. Direktur Prakerja di sini menurut Panji, perbaikan yang telah diterima akan menyasar dari sisi regulasi, kebijakan serta pelaksanaannya. Dia mencontohkan terkait pelaksanaan Kartu Prakerja yang dilaksanakan melalui luring atau offline dikatakan harus dilakukan. Meskipun demikian, Panji menekankan perbaikan ini akan dipilah lebih lanjut karena menurutnya permasalahan tersebut ada yang bisa dilakukan dalam waktu cepat dan ada yang harus dilakukan secara bertahap. Jadi dari 24% tadi yang masukan dari KPK itu pemirsa ya, di situ kan terdapat 50%-nya itu bisa dilakukan secara daring dan 50%-nya dilakukan secara luring atau offline pemirsa ya. Walaupun pemirsa ya terdapat berita seperti ini, berita untuk menaikkan nominal insentif kepada para peserta. Yang paling penting saat ini adalah proses untuk pencairan insentif gelombang 1 sampai gelombang 3 itu memang yang kita harapkan pemirsa ya. Karena ada beberapa yang belum cair dan ada beberapa yang masih proses, ada yang gagal. Itu kita harapkan akan segera selesai dan hak kita untuk mendapatkan insentif segera didapat pemirsa ya. Jadi kalaupun memang nanti ada kenaikan insentif, mungkin pemirsa ya, mungkin di gelombang keempat ataupun gelombang selanjutnya. Itu berarti memang rezekinya buat kalian yang belum bergabung ataupun kalian yang sudah menunggu gelombang 4 dibuka pemirsa ya. Kalaupun memang nanti jadi untuk dinaikkan untuk nominal insentifnya, itu berarti memang rezeki kalian karena sudah menunggu lama di gelombang 4 ini dibuka dan gelombang-gelombang selanjutnya. Namun kita tetap
fokus kita ikuti aja aturan yang diberikan pemerintah.